Buat kakak, memanjat di pohon yang tinggi adalah hal biasa. Tahu tidak? Menurut buku yang kubaca, tinggi pohon kapuk bisa sampai 70 meter loh. Buahnya, selain terkenal sebagai pengisi kasur, ternyata masyarakat zaman dulu memakan buah kapuk yang masih muda loh. Tahu nggak untuk apa? Hihihi. Nenekku pernah bercerita, beliau waktu kecil suka memanjat pohon kapuk untuk mengambil bunga dan buah mudanya. Ternyata keahlian kakakku ini menurun dari nenek. Biasanya buah kapuk akan dibiarkan menua dan kering. Disitulah kapuk dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Ayo teman-teman, kumpulkan kapuk-kapuknya. Sudah banyak nih kak, ayo turun. Kita santap. Wah, ini mesin apa? Ayo. Menikmati buah kapuk di tengah pemandangan sawah sepertinya ide yang bagus. Nah, ini dia salah satu kebiasaan masyarakat kami sejak dulu. Membuat rujak kapuk. Penasaran bagaimana rasanya? Bang, sabar, cepet dulu, Mbak. Yo sabar, kok sik lagi diluk meneh. Kakak hanya mencampur garam dan cabai rawit sebagai cocolannya. Pokoknya enak tenan. Kapuk muda rasanya asam seperti buah rujak lainnya. Penasaran? Coba sendiri deh. Setelah memakan buah kapuk, mulut kami pasti jadi memerah. Seperti makan buah naga saja. Ya, konangan saiki sapa sing mangane paling akeh? Lah. Ono apa? Tidak bisa berkilah kamu, Jaya. Meluncur. Doakan aku menang ya, teman. Saat ini, di desaku sedang ada festival geledekan. Lomba geledekan ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas dewasa dan anak-anak. Untuk anak-anak seperti kami, panjang lintasannya 50 meter saja. Siapa bilang geledekan cuma disukai anak-anak? Kali ini perlombaan khusus untuk kelas dewasa. Lintasan berupa tanah kering jadi rintangan tersendiri karena jadi lebih licin. Tuh, lihat. Kalau kurang menjaga keseimbangan, bisa begini deh jadinya. Khusus untuk kelas dewasa, panjang lintasan 2 kali lebih panjang dari kelas anak-anak. Makin ke atas, jalur memang semakin curam. Geledekan pun jadi makin melaju kencang. Supaya tidak saling tubrukan, hanya 2 peserta yang meluncur bersamaan. Begitu seterusnya sampai ditemukan pemenangnya. Oh iya, di festival geledekan kali ini ada perlombaan geledekan hias juga loh. Tim kami, si Bolang, gak mau kalah dong untuk ikutan. Dalam perlombaan ini,
Juri akan menilai dari seberapa bagus geledekan dihias, juga kekompakan tim dalam memenangkan perlombaan. Bagus-bagus ya. Dari 9 geledekan yang dilombakan, teman di rumah pilih yang mana? Hehehe. Pemenangnya adalah geledekan dari tim Toko Klantong Putra. Wah, ternyata belum rezeki timbolan teman-teman. Tidak apa ya, tahun depan kan bisa ikut lagi. Semangat teman-teman, biarpun kalah, yang penting kita sudah berusaha keras. Kalian tidak lupa kan bagaimana kita menyiapkan semua dengan sungguh-sungguh? Dimulai dari sini nih. Di desa kami, desa Sidodadi, masih banyak tumbuh pohon sagu. Hati-hati Tegar, daun keringnya licin. Cocok sekali dengan buku yang pernah kubaca. Jika daun sagu sudah tua, akan dengan sendirinya lepas dari batang. Lang, kene iki lang, itu kene lang. Kami akan cari batang sagu yang masih muda. Mudah saja kok untuk mengetahuinya. Batang sagu yang masih muda memiliki banyak getah. Seperti ini. Nah, ini dia bengkel pamanku. Beliau jagonya merakit. Pak Le, iki gedekane nyong arep dia. Kuwi kancaku Pak didandani main banter. Nggonmu lebokno jero wae kono lang. Nggon kancamu salahno kene. Nah, saatnya tim bolang berkreasi. Kami akan buat geledekan kami jadi lebih bagus untuk acara festival geledekan di desa kami. Aku ingat kakekku pernah bercerita kalau zaman dulu warga terutama anak-anak di sini sering menggunakan getah batang sagu sebagai lem. Buat apa membeli kalau alam kami sudah menyediakan? Betul kan? Hehehe. Getah sagu cukup kuat untuk menempel kertas warna-warni yang telah kami siapkan. Jangan takut kehabisan. Ketika getahnya habis, cukup potong ujungnya. Getah baru akan dengan sendirinya keluar. Nah, geledekan dari bambu kami siapkan untuk perlombaan adu cepat. Karena bambu lebih lentur dan tidak mudah patah, serta ringan. Beda dengan kayu. Paman cukup menghaluskan bagian as rodanya saja, supaya roda lebih halus berputar. Jadi, bisa lebih kencang deh. Nah, iki dijamin paling banter iki. Begitu persiapan kami teman-teman. Oh, siap, Lang. Kanan, Cung, kanan. Mati lagi deh bolanya. Permainan ini kami sebut voli tampah. Permainannya mudah kok. Setelah servis bola, kita harus menerima bola menggunakan tampah. Kunci dari permainan voli tampah adalah kekompakan tim. Setiap pukulan membutuhkan gerakan yang serempak. Hore! Bolanya masuk, Cung! Pelindung kepala sudah siap nih. Kami siap tempur lawan si Bandeng. Ini dia fungsi pelindung kepala ini, supaya kepala kami nggak kena tabrak. Teman, Kendal terkenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan bandeng di Indonesia. Supaya mudah menangkapnya, kita harus menggiringnya menggunakan jaring. Ayo, jangan sampai ada yang lolos. Teman, ikan bandeng adalah salah satu ikan yang tahan terhadap perubahan kadar garam dalam air yang besar.
atau disebut dengan aurihalin. Habitat asli ikan ini berada di perairan laut. Dengan sifat aurihalin yang dimilikinya, bandeng mampu hidup di air tawar. Bandeng termasuk pemakan tumbuh-tumbuhan seperti lumut dan pucuk tanaman ganggang. Wih, ikannya sudah ngumpul. Banyak sekali ya. Sekali serok, paman bisa mengangkat puluhan ekor sekaligus. Sekali panen, paman bisa menghasilkan 500 kg sampai 2 ton ikan bandeng. Selesai dikumpulkan, ikan langsung dimasukkan ke dalam keranjang untuk langsung diangkut. Kata paman supaya tetap segar saat sampai ke pembeli. Lang, wis, ndang mentas. Wis rampung iwak iki. Setelah ini, kita ikut olah bandeng di rumahnya Pak Desis yuk. Penasaran bandengnya mau jadi apa? Ngebolang yuk. Ayo, siapa yang pernah kesangkut duri ikan bandeng? Tenang teman, kalian gak perlu khawatir lagi. Olahan bandeng Pak Desiwo dijamin bersih dari semua duri. Karena biasa mengolahnya, Pak Des sampai tahu loh jumlah duri dalam tubuh satu ekor ikan bandeng, yaitu 70 pasang duri besar dan duri halus. Keren ya. Ini dia caranya. Dimulai dari tulang belakang. Pada tulang punggung ini terdapat sekitar 42 duri. Patahkan ujung tulang belakang yang terletak pada bagian ekor. Kemudian tarik ke arah kepalanya. Saat menariknya, tekan tubuh ikan dengan tangan supaya dagingnya tidak ikut terangkat. Selain duri besar, dalam badan ikan bandeng juga terdapat duri-duri halus. Jumlahnya sekitar 40 pasang dengan posisi saling terpisah dan menempel pada daging ikan. Menghilangkan duri-duri halus tidak bisa menggunakan tangan kosong. Kita harus menggunakan alat bantu seperti pinset. Ke-40 pasang duri ini terletak di bagian perut, dekat kepala, dan di dekat ekor. Bagian ini butuh waktu ketelitian, teman. Sebelum dimasak menjadi berbagai bahan masakan, biasanya bandeng akan diawetkan terlebih dahulu dengan cara dipresto dan diasap. Kami bantu ya Bude. Kita sudah masuk proses pengasapan nih teman. Pertama, susun ikan melebar dalam alat pemanggang. Biasanya satu pemanggangan bisa diisi dengan 2 ekor ikan bandeng. Hati-hati Bi, jangan sampai kena bara. Letakkan panggangan ke besi penyangga yang paling dekat dengan bara. Tujuannya supaya kadar air cepat hilang. Jangan lupa bolak-balik ikannya supaya tidak gosong. Jika sudah kecoklatan, selanjutnya pindahkan ikan ke bagian atas yang tidak terlalu panas, sehingga bagian bawah bisa diisi lagi dengan ikan yang baru. Proses pengasapan ini tidak memakan waktu lama kok. Jika bara apinya sempurna, ikan bandeng asap akan matang dalam waktu 30 menit saja. Ayo Abi, kita susun bandeng asapnya. Setelah matang, bandeng kemudian diangin-anginkan sejenak. Setelah itu, bandeng asap siap dijadikan berbagai menu masakan. Bandeng asap akan bertahan selama 1 minggu. Bahkan kalau disimpan dalam lemari pendingin, bisa bertahan hingga 8 bulan. Wih, awet juga ya. Asik, hari ini Bule mau buat kue kantong bandeng. Bentuknya mirip pastel gitu loh teman. Sekarang kita bagi tugas ya. Suwir-suwir bandeng asapnya biar aku aja yang mengerjakan. Untuk dijadikan isian kue kantong bandeng asap, hanya diambil dagingnya saja. Supaya mudah, kita bisa menggunakan sendok garpu untuk menyuirnya. Kulit kue kantong terbuat dari adonan tepung terigu, sedikit garam, dan air.
Semua bahan dicampur sampai kalis. Untuk bahan isiannya, Mbak Tias, Mbak Lintang, dan Abi menyiapkan wortel, jagung manis, dan kentang. Setelah dikupas dan dibersihkan, wortel dan kentang kemudian dipotong kecil-kecil. Sedangkan jagung manis cukup diserut saja. Setelah minyaknya panas, kita tumis bumbu-bumbunya. Aromanya sudah harum nih. Waktunya memasukkan sayuran dan cincangnya. Aduk-aduk sampai merata. Setelah sayurnya setengah matang, selanjutnya masukkan daging bandeng asapnya ke dalam wajan. Aduk lagi sampai merata. Memasak sayur tidak boleh terlalu lama ya teman, biar vitaminnya nggak hilang. Isian sudah siap. Ini waktunya membuat kantong pembungkus. Pertama, siapkan alas yang datar. Biar nggak lengket, taburi dengan tepung di permukaannya. Setelah itu, pipihkan adonan. Maju, mundur, maju. Langsung gepeng. Selanjutnya, potong bagian ujung adonan, lalu rapikan setiap sisinya menggunakan pisau. Setelah rapi, olesi sisi kanan dan kiri dengan telur biar kantong lebih merekat. Kemudian, lipat adonan dengan tekan sisi bawah, kanan, dan kiri menggunakan sendok garpu. Gimana? Rapikan kantong kuenya? Hehehe. Asyik! Saatnya memasukkan isiannya. Sebentar lagi jadi deh. Mbak, ini siap diidang. Masih harus menunggu 15 menit lagi nih. Sampai kue kantong isi bandeng asap siap disantap. Nyam! Enak sekali. Kata Bude, bandeng mengandung protein yang tinggi dan bebas kolesterol. Wah, bagus nih buat tubuh kita. Perut sudah kenyang nih. Kita lanjut latihan yuk. Siap, Ora? Siap. Cici, loro, telu. Teman, ikut aku melatih burung dara yuk. Ayo, Pi, ayo. Meskipun hanya latihan, tapi seperti sedang perlombaan ya. Kami akan melatih kecepatan burung dara mendarat sampai ke pasangannya. Aku akan bertugas memegang burung dara betina. Dan Hanafi akan melepaskan burung dara jantan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Jantan mana yang mendarat lebih dulu, maka itu juaranya. Ayo Hanafi, hitung saat melepaskannya. Cici, loro, telu. Burung dara jantanku mendarat pertama. Berikutnya burung dara Diki menyusul. Putra dan Revan berhasil mendapat ketiga nih teman. Burung dara kalian sudah semakin terlatih nih. Burung-burung yang kami latih ini adalah burung dara balap teman. Kami sering mengikuti perlombaan. Kalau dalam perlombaan aslinya, burung jantan akan dilepaskan dari jarak yang lumayan jauh. Bahkan bisa dari luar desa kami. Makanya kami harus rutin melatihnya supaya burung dara bisa lebih patuh, hafal jalan pulang, dan tahu di mana pasangannya. Teman, ikut aku ke sungai air hangat yuk. Woi, Pis, panas ki, Pis. Dingin deh. Iya, kayak lang, bocah-bocah lang. Iya, le. Pis. Hei. Ayo. Wah, ternyata sudah ada teman-temanku yang main air duluan nih. Asik. Kami bisa main bersama deh.
kami yang tinggal di dataran tinggi, cuaca dingin memang sudah biasa sih. Tapi kalau bisa dapat air hangat, pasti senang sekali. Ayo Put, atas Put. Main kata lepas hilang. Oh ya Lang. Masih ki Put. Binu nih, binu irang. Jangan Put. Jangan betul ki. Ini. Oh, tangan. Oh. Ayo. Sing betul ki. Jangan barang. Aliran sungai ini memiliki kandungan belerang dari panas bumi, teman. Sangat bermanfaat untuk mengobati gatal pada kulit. Hangatnya air bisa membuat tubuh menjadi lebih nyaman. Kalau menggosoknya beramai-ramai seperti ini, dijamin gatalnya Putra segera hilang nih. Ayo kawan-kawan, gosok terus. Yo Mas, tak gosok derek-derek. Yo. Jangan cewek-cewek ayo. Selain mandi, kami juga bisa main seluncuran dan saling siram. Pokoknya kalau sudah bermain air, bisa lupa waktu deh. Hei, perosotan Jo. Yo! Kami sudahi dulu bermain airnya, teman. Ayo kawan-kawan, kita berangkat. Pak, iki kanane. Oh ya les salah kayak kono ya, terus ku sing baru pindah ke kene ya. Ya, Pak. Teman, di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil singkong. Melimpahnya singkong membuat masyarakat lebih kreatif memanfaatkannya. Pak De, niki tepung telone. Ya, dileboke kene ya. Banyak makanan yang terbuat dari olahan tepung singkong. Karena tepung ini banyak mengandung karbohidrat, serat, dan gizi lainnya. Salah satu olahannya yang mie letek ini, teman. Dalam bahasa Jawa, letek artinya kusam atau dekil. Nah, sebutan itu muncul karena warna mie ini kusam dan dekil. Meskipun warnanya kusam, tapi rasanya enak. Iki panganan aja dienggo dolanan. Nggih, Pak De, nyuwun ngapunten. Jadi dimarahin kan sama Pak De. Selanjutnya digiling. Nah, ini yang unik nih, teman. Menggilingnya dibantu dengan sapi seperti ini. Meskipun dibantu sapi, tapi tenaga manusia tetap dibutuhkan untuk menguleni adonan supaya tercampur rata. Setelah jadi, adonannya langsung dipisahkan. Kemudian dipadatkan seperti ini. Mbak, aku tak meleng ida-ida ora, Mbak? Oleh Le, ning aku wis susik ya, soalnya kan iki panganan dadi kudu resik. Walaupun caranya seperti ini, yang pasti sebelum naik ke tempat pemadatan adonan, kaki kami wajib dicuci sampai bersih. Lang, iki wis cukup. Ayo dek diiris. Terus adonan digiling kembali. Setelah digiling, adonan akan dicetak menjadi mie. Nah, begini cara mencetaknya, teman. Bagus kan hasil jadinya? Mie panjang
sekali. Yuk, kumpulkan semua hasil cetakan, lalu siapkan tungku untuk memasak minyak. Tunggu selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Supaya minyak bisa dijemur, cuci, lalu potong-potong. Pencucian bertujuan membersihkan kotoran, juga membuat lunak agar mudah dipotong-potong. Setelah itu, letakkan pada rak bambu yang sudah disiapkan. Lang, kayak terus dipepet kono, mek nggal garing. Ya Pak De, ayo dah. Ayo teman, segera jemur minyak. Sebenarnya kita bisa saja langsung menyantapnya tanpa menjemurnya dulu. Karena mie letek ini akan dikirim ke berbagai kota dan harus awet, makanya harus dijemur. Kalau sudah kering, mie letek akan awet sampai 8 bulan lamanya. Le, mie iki kok juga mulai dimasak ya dari Mbak Imu jaluk mie. Ya Pak Le. Nah, Ayo dah, udah bali. Yo. yuk. Yeah! Karena sudah membantu, kami diberi hadiah mie letek. Kira-kira kita olah jadi apa ya mie letek ini, teman? Teman-teman di rumah bisa juga kok membuatnya. Pertama-tama siapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu, seperti bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, tepung terigu. Supaya rasanya lebih enak, kami siapkan daun bawang, cabai merah, wortel, dan telur. Semua bumbu kemudian dihaluskan. Bagi tugas ya, aku siapkan api. Yuda potong-potong banyak. Jangan sampai ketinggalan. Ini dia bintang utamanya, mie letek. Sebelum diolah, rebus dulu minyak. Jangan terlalu lama supaya tidak lembek. Setelah itu, tiriskan. Bumbu yang sudah halus kemudian dicampurkan bersama telur, lalu aduk sampai merata. Masukkan daun bawang dan mie letek yang sudah direbus. Masukkan juga tepung terigunya. Aduk sampai benar-benar merata. Setelah itu, masukkan ke dalam cetakan dan ratakan. Lang kilang wis kilang, kayak dikukus ya. Oh iya, Mbak. Tegar, ini tugas kamu ya. Kukus sampai benar-benar warnanya berubah. Jangan sampai gosong. Saat merebus, api jangan sampai terlalu besar. Terlalu lama merebus akan membuat kandungan gizinya jadi hilang. Supaya makin sehat, mie yang sudah dikukus, campurkan potongan-potongan wortel. Nah, Kak Rizky akan mengajari cara mencetak menjadi bulat seperti donat. Sudah, siapkan penggorengannya. Panaskan minyaknya. Tinggal goreng deh. Jangan sampai gosong. Bisa-bisa rasanya pahit. Gimana teman? Gampang kan cara membuatnya? Ini dia donat mie letek. Gimana teman? Dari bentuknya saja menggoda kan? Tunggu apa lagi? Ayo habiskan. Rasanya enak tenan. Donat mie letek khas Batu bebas dari pemanis buatan dan zat pewarna, juga mengandung banyak serat dan gizi. Mbakku memang jagoan ya. Kalau teman-teman di rumah main ke desaku, akan kuajak makan bersama donat mie leteknya deh. Mari makan. Teman, sampai di sini dulu ya ceritaku. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.